Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Ulfa dengan NIM 53010200199. Saya akan memaparkan materi tentang peradaban Islam masa Rasulullah periode Mekah. Arabia pra-Islam. Kondisi masyarakat bangsa Arab sebelum Islam dikenal sebagai zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, di mana pada masa ini masyarakat Arab hidup tidak berdasarkan aturan agama yang benar, tetapi berdasarkan kesukuan. Penduduk Jazirah Arab dibagi menjadi Qahtanium atau keturunan Qahtan menduduki selatan, dan Adnaniyun atau keturunan Ismail bin Ibrahim menduduki utara. Lama-lama membaur, mayoritas masyarakat selain Arabia menganut monoteisme, sementara masyarakat Arabia masih menganut politeisme. Para propagandis atau pedagang membawa ajaran monoteisme ke masyarakat Arabia dan mempengaruhi pedagang mereka terhadap kebutuhan barang-barang mewah. Peradaban Timur mulai merembes ke Arabia. Hal itu membawa stratifikasi sosial seperti keinginan mempunyai harta lebih banyak dibanding orang lain. Kota Mekah pra-Islam. Mekah juga dikenal sebagai Bakkah dan terletak di antara Hijaz. Ia dipercayai didirikan dalam pertengahan kurun ke-5 sebelum Masehi. Mula-mulanya suku Jurhum menguasainya, kemudian suku Khuza'ah datang dan menaklukkannya, dan akhirnya suku Quraisy menguasainya. Sejarah kota Mekah ini bermula dengan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya dan putranya di lembah yang kering kerontang. Beliau merupakan bangsa Kaldani di Irak dan bertutur dalam bahasa Ibrani atau Hebreu. Kota Mekah ini juga dikenal sebagai jantung hati semenanjung tanah Arab, mengindikasikan bahwa ia merupakan kota terpenting di Arab. Ciri-ciri kota Mekah. Yang pertama, kedudukannya yang strategis. Terdapat jalan keluar menuju ke Yaman, yaitu selatan, Palestina, dan Syam utara, pelabuhan Jeddah barat. 2. Ekonomi yang kuat. Mempunyai telaga Zam-Zam yang sebelumnya dikuasai suku Khuza'ah, lalu kabilah Quraisy. Zam-Zam diketahui Abdul Manaf dalam Majlis Hikayah. 3. Institusi sosial. Qusay bin Kilab membentuk Dewan Nadwan, tempat bermusyawarah para pemimpin di bawah pemerintahan Abdul Manaf. 15 majelis dibentuk untuk menjamin keamanan kota. Antaranya Majelis Hikayah, persediaan air, ibadah, makanan, sidarah, urusan Ka'bah, asnak, mahkamah. Mekah tidak dikuasai raja sehingga bebas dari pengaruh asing. 5. Pasukan atau tentara. Majelis Una atau urusan perang, untuk menyiapkan senjata perang yang dipegang oleh Bani Makhzum. Semua lelaki Arab dijadikan tentara semua, sehingga Roma dan Perancis tidak bisa menguasai Mekah. 6. Agama. Dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyeru mengerjakan haji. Terdapat agama Majusi, Yahudi, penyembahan berhala. Ketika suku Khuza'ah dari Yaman mengambil Mekah, berhala tersebut dihancurkan umat Islam tahun 8 Hijriah.
7. Prasarana. Terdapat pasar Ukats, Zulmajat, dan Al-Majinah. Majlis Sikayah dan Rifadah berfungsi memberi air dan makanan gratis pengunjung bagi bangsa Arab. Bagi bangsa Arab, Mekah Tengah merupakan kawasan haram perang dan pusat ibadah dan kebudayaan. Mekah ditinjau berbagai aspek. Yang pertama, aspek ekonomi dan perdagangan. Aktivitas ekonomi seperti mengembala, membuat alat rumah tangga atau perang, menjadi buruh atau budak, dan berdagang. 2. Aspek sosial kemasyarakatan. Sistem keluarga masyarakat Mekah. Sistem keluarga patriarkal terdiri ayah, ibu, anak. Keluarga-keluarga tersebut bersatu menghasilkan kerjasama saling menguntungkan berdasarkan nasab disebut klan. Masyarakat Mekah lebih tertarik sistem kolektivitas termasuk keamanan pribadi. Setiap klan dipimpin syaikh. B. Tribalisme atau paham kesukuan dan sistem kepemimpinan. C. Kedudukan wanita-wanita tidak diperlakukan seperti masa modern ini. Dalam harta wanita tidak memiliki hak. D. Perbudakan. Seorang yang tidak memiliki klan dijadikan budak, dan klan yang kalah perang akan dijadikan budak. 3. Aspek keagamaan. Animisme, yaitu kepercayaan setiap benda memiliki roh. Dinamisme, kepercayaan daya gaib benda atau suatu tempat. Feminisme, yaitu kepercayaan jin yang bersifat baik ataupun jahat. Animisme, tendensi monoteistik bersifat asketik. Pembaruan komunitas Yahudi dan Kristen. Paganisme, yaitu menyembah berhala. Agama Masehi, Yahudi, Majusi, Ibrahim, Islam. 4. Aspek intelektual. Landasan dasar mengembangkan intelektual adalah wahyu pertama Rasul berbunyi, bacalah. Bangsa Arab memiliki hafalan yang kuat. Nabi membuat tradisi mencatat hal yang perlu. Berdirinya madrasah atau sekolah. Al-Quran sebagai sumber inti ilmu pengetahuan. 5. Aspek hukum. Dalam menyelesaikan sengketa, hakim memutuskan sesuai sunnah kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Kondisi masyarakat Arab pada masa itu dikenal zaman jahiliyah. Hidup berdasarkan kesukuan, tidak berdasar pada aturan agama. Menurut Muldeke dalam bukunya History of the World, ahli ketimuran Jepang, bahwa Arab sebagian besar gurun pasir. Menurut Muhammad Hashim Atiyah dalam kitabnya Al-Adabu Tarabiyu wa Tarikubu, bahwa kata-kata tersebut berasal dari kata abar, artinya kembara. Jazirah Arab dikenal Saudi Arabia dengan ibu kota Riyadh. Arab sebagian besar gurun pasir dan terdapat pohon yang menyimpan mata air yang disebut oase. Kebudayaan bangsa Arab. Yang pertama, ketuhanan. Dalam bidang eskatologis, masyarakat Arab menyembah berhala sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Tuhan. Terdapat 360 berhala yang terbesarnya yaitu Hubal, Lata, Uzza, Mana. Setiap kabilah atau suku mempunyai patung sendiri-sendiri. Berhala yang
Berhala yang sebagai sesembahan antaranya sanam atau patung bentuk menyerupai manusia, watan atau berhala berbentuk batu karang tanpa bentuk, dan nushub. 2. Sosial budaya. Tradisi pernikahan wanita yang menikah dengan persetujuan wali wanita. Abu Dawud meriwayatkan dan dari Aisyah, pernikahan ada 4 macam, yaitu secara spontan, poliandri, tradisi lain, mengubur hidup-hidup bayi perempuan, ilmu nujum atau ramalan, ketabiban atau pengobatan, meninggikan karya sastra. 3. Perekonomian. Mayoritas bekerja sebagai pedagang dan sedikit bercocok tanam. Barang dagangan mereka antara lain kemenyan, kain sustra, barang logam, kulit, minyak wangi. Setelah kembali mereka membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, pakaian untuk dijual kembali. Pusat perdagangan di Mekah yang terkenal yaitu Pasar Uqad, Zilmajat, dan Majnah. Hasil kerajinan seperti jahit-menjahit, menyamak kulit. 4. Akhlak. Perilaku positif antaranya kedermawanan, memenuhi janji, suka menolong, dan pola hidup sederhana. Periodisasi dakwah Nabi Muhammad. Dakwah Rasulullah SAW selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau ada yang membulatkan selama 23 tahun, dan terbagi dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan Madinah. Sebelum diangkat sebagai Rasul, Muhammad sering menyendiri atau berkhalwat di Gua Hira, sampai suatu ketika memperoleh wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. 5 ayat tersebut diyakini sebagai pembukaan dari risalah penutup yang abadi. Fase kenabian Nabi Muhammad SAW dimulai ketika beliau bertahanus atau menyepi di Gua Hira. Sebagai imbas dari keprihatinan beliau melihat keadaan bangsa Arab yang menyembah berhala. Di tempat inilah beliau menerima wahyu yang pertama kali, yaitu Al-Alaq ayat 1-5. Maka Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi nabi, utusan Allah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW belum diperintahkan untuk menyeru kepada umatnya. Namun setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul yang harus berdakwah. Karakteristik dakwah Rasulullah SAW. Menurut Muhammad Al-Ghazali dalam Fiqh Al-Sirah membandingkan Mekah dan Madinah. Mekah ada simbol monoteisme dan kultur merkantilisme. Menurut Abdussalam Hasim Hafid dalam Al-Madinah fi Al-Tariq, Madinah dikenal Yasrib yang merujuk peristiwa Nabi Nuh. Dakwah di bidang ketuhanan. Agama terdiri 2 dasar, yaitu tidak disembah selain Allah dan tidak disembah kecuali apa yang diisyaratkan Nabi Muhammad. B. Dakwah di bidang pendidikan. Menurut Yakub, metode yang digunakan Nabi Muhammad yaitu graduasi, levelisasi, variasi, keteladanan,
aplikatif, mengulang, evaluasi, dialog, analogi, cerita. C. Dakwah di bidang kebinaan, dakwah syiriah secara sembunyi-sembunyi untuk mengantisipasi terjadinya penganiayaan kaum Quraisy yang menghalangi manusia menuju jalan Allah. Dakwah terang-terangan memperoleh tantangan dari kaum Quraisy dengan ejekan menjelek-jelekan ajaran Nabi, melawan Al-Quran, menyodorkan bentuk penawaran dengan sistem kaderisasi, dengan membawa beberapa sahabat. Kemudian sahabat mengembangkan Islam ke penjuru dunia, dimulai dari Khulafaur Rasyidin. Di Mekah difokuskan di bidang ketauhidan. Tahapan ini harus dijadikan ibrah bagi umat masa sekarang. Faktor keberhasilan dakwah Nabi yaitu konsisten Nabi dalam menggunakan etika dakwah serta metode keteladanan atau uswah hasanah. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.